Kembalinya anak-anak rebel SCBD. Citayam Fashion Week masih eksis, polanya juga semakin terbentuk. Selama 2 pekan terakhir, kawasan terpadu Duku Atas sebagai lokasi keramaian CFW hanya ramai jika weekend, dan relatif lebih sepi di hari kerja. Dan yang lebih menarik, eksistensi anak-anak SCBD kepanjangan dari sekitar Citayam, Bojonggede, dan Depok juga kembali terlihat di saat-saat weekend tersebut. Padahal, 2 pekan lalu eksistensi mereka sempat tergusur oleh kaum the have and good looking. Saat itu, mereka menyingkir, walau untuk sementara, dan kini mereka hadir kembali dengan kepercayaan diri yang ada. Semakin kesini, pembedaan antara kaum mapan dan kaum marginal makin kabur. Mereka kebanyakan berbaur. Asal mereka juga sudah tidak lagi hanya berasal dari Citayam, Bojonggede, dan Depok, namun dari seluruh pelosok Jakarta maupun lainnya. Hari ini seperti kembali pada masa-masa awal, jauh sebelum segala keriuhan terkait istilah Citayam Fashion Week terjadi. Di Duku Atas, anak-anak rebel SCBD tetap dengan kegiatan membuat konten. Mereka, dalam kelompok kecil atau besar, tetap kompak dalam segala aktivitasnya. Walau terkadang ada saja keributan kecil terjadi gara-gara masalah sepele. Maklum, namanya saja anak-anak. Yang menarik, bukan pemandangan aneh di sini jika kita menemukan ada bocah-bocah kecil, perempuan ataupun lelaki, yang usianya masih setara dengan anak-anak sekolah dasar, berani datang dengan segala kepercayaan dirinya mengenakan outfit yang anti-mainstream. Mereka kesini memang mau tampil, mau eksis. Mungkin ini sesuatu yang tidak mereka dapatkan di lingkungan rumahnya. Pengakuan akan eksistensinya. Mereka anak-anak rebel, demikian kata Profesor Renal Kasali. Guru besar Universitas Indonesia ini sempat menyayangkan momen saat tergusurnya anak-anak dari Citayam dan sekitarnya oleh kehadiran anak-anak mapan dari Jakarta yang ingin pansos dengan adanya CFW ini. Padahal, aksi anak-anak marginal dari pinggiran Jakarta itu dianggapnya otentik dan tidak dibuat-buat. Mereka berani tampil dengan outfit apa adanya, dan mereka kemudian dikalahkan oleh kehadiran anak-anak mapan, kaum the have Jakarta, yang juga datang ke lokasi dengan membawa tas-tas mahal dan segala kemewahan yang mereka punya. Ini jelas merusak fenomena sosial yang sudah dibentuk oleh anak-anak rebel pada awalnya, sudah keluar dari jalur yang semestinya. Demikian Renal Kasali. Mengacu pada definisi, istilah rebel berarti memberontak. Pemberontakan terhadap nilai-nilai yang ada, pemberontakan terhadap status quo, anti kemapanan, dan biasanya disematkan pada mereka yang sedang mencari jati diri. Dan jangan lupa, sejarah seringkali dibuat oleh mereka-mereka yang anti kemapanan ini. Tren dunia dalam berbagai macam bidang pun sering berangkat dari kelompok yang satu ini. Kita tentu masih ingat dengan istilah The Flower Generation, atau mungkin ada yang baru dengar istilah yang satu ini. Flower Generation atau generasi bunga adalah sebutan populer bagi satu generasi legendaris Amerika yang lahir dari pemberontakan rakyatnya melawan kebijakan negara dalam hal perang Vietnam di akhir tahun 50-an. Awalnya kecil, mereka dikenal sebagai anak-anak muda penuh inspirasi dan pemberontak terhadap kemapanan di era akhir 1960-an sampai pertengahan 70-an. Para remaja dan pemuda Amerika ini muncul, berkumpul dengan penuh percaya diri, mengenakan aneka outfit yang anti-mainstream, berwarna cerah dan tabrak lari, nongkrong di beberapa tempat di San Francisco, namun memiliki spirit yang sama, fight white flower. Katakan dengan bunga, ini adalah semboyan gerakan damai untuk melawan sikap penguasa kala itu yang lebih menggunakan kekerasan dalam perang Vietnam akibat era Perang Dingin. Dari nongkrong-nongkrong ini, mereka menjadi kelompok cair yang berdiskusi soal perang dingin, ancaman nuklir, seni budaya, hingga kepada isu-isu penyelamatan lingkungan hidup. Generasi bunga melakukan perlawanan, protes anti perang, tanpa kekerasan. Slogan mereka adalah Make Peace Not War. Simbol peace lahir dari generasi ini.
Keberadaan mereka mudah dikenali dari baju-baju dengan warna yang berani. Warna-warna ceria ini sebenarnya simbolisme dari halusinasi saat menggunakan LSD, ganja, atau marijuana. Baju-baju yang warnanya menyolok mata ini biasanya dipadu-padankan dengan celana model cut bray dan sejumlah aksesori ala kaum bohemian. Yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, generasi ini menjadikan perlawanan sebagai bagian dari gaya hidup, fashion. Mereka merayakan perlawanan dengan bunga ini dalam banyak bentuk, dalam fashion, juga dalam karya-karya seni. Musisi-musisi dengan lagu-lagu legendaris dan abadi lahir dari generasi ini. Sebut saja Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Bohemian Rhapsody dari Queen, Imagine, The Beatles, Purple Haze, Jimi Hendrix, dan sebagainya. Lagu-lagu abadi ini mengandung unsur magis, absurd, namun ada pesan-pesan tersembunyi di dalamnya, baik dalam metafor maupun simbolisme. Generasi ini berakhir tak lama ketika Perang Vietnam usai dengan pulangnya ribuan tentara Amerika dengan menanggung malu. Namun, semangat Flower Generation ternyata tak pernah padam. Lagu-lagunya yang berasal dari era mereka sampai detik ini masih abadi dan menjadi candu sekaligus inspirasi bagi miliaran manusia di bumi. Generasi ini yang awalnya dipandang sebelah mata ternyata telah menjadi gerakan counterculture di masa krisis. Lahir dari keprihatinan dan krisis dan mengejawantah menjadi gaya hidup. Lahir orang-orang besar dan menginspirasi dari sana. Mereka tahu, walaupun mungkin tidak menyadarinya, jika sebuah perubahan besar harus diawali dari pilihan bersama untuk mau berubah. Mereka melawan kelompok yang stagnan, jumud, dan konservatif, dan menawarkan sebuah kebaruan dalam segala hal. Mereka tetap eksis, walau banyak yang awalnya menertawakan dan menghujat mereka, dan sejarah dunia membuktikan jika mereka adalah legend. Bagaimana dengan konstruksi kecil bernama Citayam Fashion Week dengan anak-anak rebel SCBD-nya? Apakah mereka akan mengawali sebuah perubahan besar? Jika Flower Generation melawan jalan kekerasan yang ditempuh penguasa saat itu, apakah kini anak-anak rebel SCBD akan menjadi lonceng dimulainya perlawanan terhadap hipokrisi penguasa yang jika dibiarkan berlarut akan menghancurkan negeri yang besar dan indah ini? Bisa ya, bisa tidak. Sejarah akan tercipta bila momentum terjadi. Dan momentum dalam pisau analisa historis materialisme hanya akan terjadi jika unsur-unsur dalam banyak faktor telah tercapai, saling berdialektika, dan kemudian matang. Tidak ada seorang pun yang dapat menggerakkan atau menghentikannya, karena itu adalah kehendak alam semesta, suratan dari Allah pencipta segalanya. Nah, kita tunggu saja.